Ya, Pak. Ya, Pak. Rekan guru bahasa Inggris, kita bertemu kembali di kelas Bimbel Mister IDP, kelas Bimbel UKP PPG Piloting dalam jabatan guru tertentu untuk guru bahasa Inggris tahun 2024 yang kita saat ini memasuki hari ketiga ya. Jadi teman-teman, kita ini berproses ya, berproses. Jadi kalau di pertemuan-pertemuan awal ini teman-teman mungkin belum bisa memahami dengan baik, itu wajar ya, wajar. Dan juga di sini ya, dan juga di sini kita ada yang dari guru SD, SMP, SMA, dan juga ada beberapa yang tidak aktif mengajar bahasa Inggris. Intinya ya, basic kita tentu adalah bahasa Inggris, teman-teman. Ya, jadi yang saya maksud di sini tidak usah berkecil hati. Ya, teman-teman harus yakin dengan kemampuan ya, walaupun kemampuan kita itu contohnya pas-pasan ya, namun saya yakin dengan semangat yang tinggi ya dan konsistensi selama kelas bimbel ini, ya saya yakin ya itu semua bisa diatasi, teman-teman ya. Oke. Amin. Oke, Lalu Pak. yang selanjutnya, jangan ini saya pengulangan lagi ini, tidak perlu sungkan untuk bertanya ya. Just feel free to let me know what you want to ask ya. Oke, ada yang belum Yes, paham ya sir. sampaikan aja, jangan disimpan dalam hati Bapak Ibu. Gitu ya. Lalu yang selanjutnya teman-teman, salah satu tips belajar dari saya itu ya, tips belajar ini ya, tips belajar secara umum itu adalah pengulangan. Pengulangan. Pengalaman. Ya, direview kembali ya, direview kembali. Materi-materi yang sudah kita pelajari ya, video rekaman yang sudah saya share di grup itu ya, kalau bisa ditonton kembali teman-teman ya, terutama yang Bapak Ibu belum pahami. Ya, saya sendiri seperti itu ya, ketika belajar ya diulangi terus. Apalagi dalam apa ya, untuk dalam pelajaran bahasa Inggris itu repetition ya, repetition itu sangat penting, repetition. Ya, terutama dalam pengucapan repetition itu sangat penting. Oke, Bapak Ibu ya, di sini kita lihat soal nomor 2 ini narasinya cukup panjang ya. Nah, kan ini bukan cuma narasi soal aja yang cukup panjang ya, namun juga opsi jawabannya. Ya, itu ya. Nah, lalu di sini kita lihat opsi jawabannya, ya ini seperti cukup melelahkan ya untuk membaca ya. Tetapi namanya teman-teman, saya sini seperti apa sedikit ya, membuka pikiran ya. Namanya kita adalah guru bahasa. Nah, jadi literasi kita itu sebagai guru, apalagi guru bahasa itu harus lebih dari guru yang lain. Jadi semestinya ya, salah satu keuntungan nilai plus dari guru bahasa itu sudah memahami literasi. Makanya di sini tips yang lainnya adalah, nah di sini sudah saya tulis ini ya, reading practice. Tidak boleh malas membaca Bapak Ibu. Ya, itu adalah tantangan kita dan ini adalah salah satu nilai buruk bangsa kita yang malas membaca. Ya, kalau saya lihat dari sumber-sumber informasi dari media sosial, kalau orang bule itu teman-teman ya, orang itu terbiasa dalam 1 bulan membaca 1 buah buku gitu ya, 1 buah buku selesai. Dalam 1 tahun kadang mereka membaca 5 buah buku. Memang ini ada hubungannya juga dengan apa ya, dengan kemampuan ekonomi. Namun demikian kan sumber baca itu banyak ya. Nah, jadi kalau narasi panjang seperti ini kan kita disuruh membaca ini, ya membaca, ya. Bagaimana kita memahami teks bacaan, bisa nggak kita paham? Maka ini narasinya ini, ya apa inti permasalahan di sini? Ya seperti reading comprehension, ya. Jadi ini adalah bisa saya bilang soal-soal uji pengetahuan UKP PPG yang terlebih untuk bahasa Inggris. Ya ketika literasi kita baik, kita bisa memahami konteks, ya itu sudah sangat membantu ya. Baik, kita masuk soal nomor 1 ya. Jadi tips ini ya yang paling utama di sini, langkah-langkah ini menjawab soal ya. Read the last sentence. Ya, ini saya katakan read the last sentence before the option. Untuk soal nomor 1,
Ya, maka mari kita baca kalimat terakhir di sini. Ya. Activities that accelerate students to investigate their character in verbal. Ya. Maka sini karakter in verbal. Ya. Maka di sini ada hubungannya adalah ya dengan verbal, ya, verbal communication. Kegiatan-kegiatan yang bisa mengaccelerate, ya, yang bisa meningkatkan murid-murid, ya, dalam hal ini untuk menginvestigasi bagaimana kemampuan mereka dalam komunikasi verbal. Nah, makanya verbal ini, nah, apa ini verbal? Yaitu kalau dikatakan verbal communication itu adalah proses penyampaian informasi dari pihak pertama ke pihak kedua, baik itu dalam tulisan maupun apa? Ya, melalui speaking, ya, oral. Contohnya ketika kalau kita suruh seorang anak membuat surat izin tidak sekolah. Nah, kalau mereka buat sendiri, apakah yang ingin disampaikan itu dia teksnya bagus, kalimatnya bagus gitu ya. Oke, maka di sini kalau kita lihat opsi jawabannya di sini ya, apakah nomor berapa aja yang bisa menjadi pilihan? Ya, she asked the student to read. Nah, ini kan membaca ya. Ini membaca, bukan proses penyampaian informasi. Gitu ya. Maka ini bisa kita eliminasi. Kita skip. Saya kasih warna apa namanya nih? Warna biru ya. Lalu selanjutnya, yang mana yang bisa menjadi pilihan utama di sini? She asked the student to present their discussion result in front of the class. Apakah ini bisa jadi opsi jawaban? Bisa. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Nah, ini bisa. Bisa, Pak. Tadi sudah saya katakan bahwa komunikasi verbal itu bagaimana kemampuan seseorang menyampaikan isi pikirannya ke pihak kedua atau lawan bicaranya atau kawan bicaranya. Nah, jadi kalau disuruh mempresentasikan, ya, disuruh berbicara di depan kelas, nah di situ kan sudah terlihat gitu ya, bagaimana kemampuannya berkomunikasi secara oral. Jadi nomor 4 sudah masuk, di sini tinggal opsinya apakah 1-4 atau 2-4. Ya. Ya, tentu jawabannya jadi 2-4 teman-teman ya. Jadi nomor 1 jawabannya delta. Ya, kita sebut delta teman-teman ya. A itu alfa, B beta, C Charlie, D delta. Oke, kita lanjut dulu ya, nanti bisa kita diskusikan, nanti bisa ada sesi tanya jawab. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti setelah beberapa soal kita masuk ke soal nomor 2 ya. Soal berikutnya, ya, ini tentang media pembelajaran ya, teman-teman. The most suitable platform the teacher should use. Ya, maka ini platformnya. Jadi kita lihat di sini. Ya, situasinya di sini apa di sini? Oke. The teacher asks the student to write collaboratively. The teacher wants to know the process of collaboration and role of each group member. Ya, jadi ada peran. Maka bisa kita perhatikan kata-kata kunci yang bisa membantu kita mendapatkan jawaban yang benar ya. The teacher want to know what? The process of collaboration and peran dari masing-masing peserta dalam grup itu. Contohnya kalau di YouTube ini, apakah bisa masing-masing peserta bisa bekerja sama? Di sini ada try collaboratively, ya, bisa juga di sini ada peran dari masing-masing peserta, ya. Kalau YouTube ini dia kan bersifat monolog ya, monolog. Tidak ada juga di sini tentang menulis ini ya, tentang menulis. Nah, di sini kan tidak bisa menulis ya. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Delta.
Delta ya, Google Docs ya. Di sini Delta, bisa Google Docs. para peserta berpartisipasi. Itu dia ya. Oke, kita lanjut dulu soal selanjutnya. Ya, soal Nomor nomor 2 belum ya, Mister? ya, sebentar lagi. Nah, Oh, supaya belum nomor kita 2. pemanasan dulu ya, pemanasan dulu. Karena itu pembahasannya nanti agak panjang ya. Soal nomor 4, oke, ini tentang short functional text ya, short functional text. Nanti di sesi kedua kita bahas tentang teks teman-teman ya, materi. The statement is related to the characteristic of what? Ya, yang dia karakteristik, ciri-ciri. Ya, kalimat di atas merupakan ciri-ciri apa? Maka kita lihat di sini. Ya, ini tentang penguasaan tentang materi teks pendek berarti ya. Ada pengumuman ya. Pada pertemuan sebelumnya ada soal yang tentang announcement. Ada advertisement berarti tentang iklan. Oke, ada memo, ada invitation. Lalu kita lihat di sini narasinya. This kind of text is usually based on imaginary that tries to accomplish the writer's goal by arousing emotion. Ya, dari yang saya cetak tebal ini, yang mana yang kita pahami, jadi tidak mesti semua, mungkin salah satunya ya. Tries to accomplish the writer's goal, ya, mencoba mencapai tujuan penulis by, ini sebenarnya intinya ya. Ini. Seperti menggugah emosi dari pembaca ataupun pendengar. Kalau pengumuman, apakah itu tentang menggugah? Oke, jadi walaupun sebenarnya seumpamanya kita tidak pernah membaca materi ini, namun berdasarkan kalimat ini, ya kalau kita paham ini bisa kita pilih jawabannya. Yang mana kira-kira jawabannya nomor 4? B. Ya, contohnya seperti ini teman-teman ya. Seumpamanya kita nonton televisi, lalu ada masuk iklan. Di iklan itu ditunjukkan orang yang makan Indomie lengkap dengan telurnya, lengkap dengan bumbu-bumbu dan sebagainya. Menunjukkan orang itu sangat menikmati. Itu kan seperti menggugah, bahkan air liur kita bisa keluar. Seperti itu ya. Iya, betul. Jadi ini adalah advertisement. Oke. Sebelum kita masuk ke soal nomor 2, kalau ada pertanyaan dari nomor 1, 3, 4, silakan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Sir. Kalau tidak ada, kita lanjut soal nomor 2. Ya. Oke, teman-teman ya. Jadi kita perhatikan ini. Nah, ini dari yang sudah mengirim jawaban hanya 1-2 orang yang memilih lebih dari 1 jawaban. Jadi nanti teman-teman ya, jadi ada yang sudah try out, itu kan teman-teman yang sudah try out itu sistem checklist gitu kah? Di checklist jawabannya? Ada yang sudah try out di sini? Belum ada? Saya belum. Belum, Mister. Ya. Belum, Mister. Jadi itu kan ya teman-teman ya, dia di checklist. Maka untuk soal seperti ini, perhatikan ini ya. Ya, ini yang namanya complex multiple choice. Ya, complex multiple choice. Jawaban yang benar itu lebih dari 1. Nah, jadi jangan hanya memilih A atau jangan hanya memilih C contohnya. Jadi kalau kita pilih umpamanya 3, berarti yang A kita checklist. Ya, yang C umpamanya kita checklist seperti itu. Oke. Lalu di sini kita lihat kalau dia tentang masalah, masalahnya apa. Jadi solusinya harus sesuai dengan masalah. Itu ya. Teman-teman bisa sambil catat singkat gitu. Ya. Kalau dia tentang tujuan yang ingin dicapai, tujuannya apa?
apakah berhubungan dengan speaking, apakah berhubungan dengan listening, writing, atau reading comprehension. Nah, maka di narasi jawabannya juga itu juga harus sesuai dengan tujuan. Coba kita baca pelan-pelan ya. Ini nomor 2 ini kita tak usah buru-buru ya. Miss Dina is an English teacher who is designing a lesson plan aimed. Ini artinya yang bertujuan untuk meningkatkan apa? Students' attitudes toward learning and their abilities in listening and speaking discussion text. Di sini sudah masuk kata kunci. Ini kan merupakan tujuan Miss Dina ya, benar nggak? Yes. Nah, maka nanti jawabannya harus berhubungan dengan listening ataupun speaking. Speaking discussion. Ini ya, ini teman-teman ya. Nah, tentang listening and speaking. Listening about what? Discussion text. Nah, jadi ada yang namanya discussion text, Bapak Ibu. Berbicara ya, ingin meningkatkan kemampuan murid-murid untuk membicarakan discussion text. Nah, untuk meningkatkan kemampuan mendengar murid-murid tentang apa, mendengar tentang apa, discussion text. Sini attitudes ya, attitude students ya, sikap murid-murid terhadap pembelajaran. Sampai di sini paham ya? She also plans a student-centered learning. Nah, lalu di sini ada juga tentang a student-centered learning. What does it mean? Berarti di sini dituntut peran aktif dari peserta didik yang menekankan pada emphasizing knowledge construction and problem solving. Nah, ini juga menjadi kata kunci. Nah, jadi di sini dituntut kemampuan kita, Bapak Ibu, melihat topik-topik apa yang diangkat. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan, itulah yang menjadi kata kunci. By tailoring the learning experience to meet the needs and interest of the students, ada juga nanti di sini kebutuhan dan minat peserta didik. She can create a more conducive environment for learning. Nah, which of the strategies are effective in this context? Oke, berdasarkan yang ini ya, coba ini saya buat warna hijau ya. Berdasarkan warna hijau, berdasarkan inilah kita memilih opsi jawaban. Yang mana ini adalah tentang kompleks multiple choice. Ya, jadi jawaban yang benar harus lebih dari 1 atau minimal 2. Baik, sampai di sini bisa paham penjelasan saya? Yes. Oke, kita masuk opsi A ya. Kita masuk opsi A. Engage students in various activities that promote active listening skills such as summarizing, paraphrasing, and asking clarifying questions during discussions. Kakak mau kemana? Is it possible to be the right or the correct answer? Yes. Ya. Correct answer. Di sini ada teman-teman ya, perhatikan, asking clarifying question selama diskusi. Ada. Mama Eca paling. Ini juga ada ya aktivitas yang meningkatkan active listening skills. Nah, jadi sama ya dengan di narasi soal itu sama. Maka Udah ini selesai, coba tanya udah selesai belum? Ibunya lagi zoom gitu. Oke, kita masuk nomor yang opsi beta. Ya, kita lihat. Engage students in open-ended discussion where students have the opportunity to express their opinions
ask question, and engage in meaningful dialogue with their peers. Bagaimana yang ini? Mendorong murid-murid dalam diskusi open-ended